warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resi Alpiani dengan nomor induk mahasiswa 240301010075 dari mata kuliah Pengantar Manajemen kelas AK101. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan materi tentang kepemimpinan dari sesi 15. Saya memilih topik ini karena menurut saya kepemimpinan merupakan salah satu faktor penting dalam keberhasilan sebuah organisasi, baik dalam dunia kerja maupun dalam kehidupan sehari-hari. Oke, next. Apa sih kepemimpinan itu? Kepemimpinan bukan hanya tentang jabatan atau posisi sebagai atasan. Kepemimpinan adalah kemampuan seseorang dalam mempengaruhi dan menggerakkan orang lain untuk mencapai tujuan bersama. Jadi, seorang pemimpin tidak hanya memberi perintah, tapi juga menjadi arah, inspirasi, dan contoh bagi timnya. Artinya, kepemimpinan lebih menekankan pada kemampuan mempengaruhi secara positif, bukan sekedar memiliki kekuasaan. Next. Mengapa sih kepemimpinan itu penting? Kepemimpinan sangat penting karena menentukan arah dan keberhasilan suatu organisasi. Tanpa kepemimpinan yang baik, tim bisa kehilangan arah, konflik akan sulit diselesaikan, dan target organisasi pun sulit tercapai. Sebaliknya, dengan kepemimpinan yang efektif, organisasi dapat berjalan lebih terstruktur, harmonis, dan produktif, karena semua anggota memiliki tujuan yang sama. Next, peran seorang pemimpin. Seorang pemimpin memiliki beberapa peran penting. Di antaranya, pertama, mengambil keputusan, terutama dalam kondisi yang membutuhkan ketegasan. Kedua, memberikan motivasi agar anggota tetap semangat dalam bekerja. Ketiga, menjadi problem solver ketika terjadinya konflik. Dan keempat, menjaga kekompakan tim agar tetap solid. Jadi, pemimpin bukan cuma hanya atasan, tetapi juga penanggung jawab atas keberhasilan dan kegagalan tim. Oke, next. Gaya kepemimpinan. Setiap pemimpin memiliki gaya yang berbeda. Ada gaya otoriter, di mana keputusan terpusat pada pemimpin. Kedua, ada gaya demokratis, yang melibatkan anggota dalam pengambilan keputusan, dan ada gaya bebas atau laissez-faire yang memberi kebebasan penuh kepada timnya. Pemilihan gaya kepemimpinan harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi tim agar hasilnya tetap efektif. Oke, next. Ciri pemimpin yang efektif. Pemimpin yang efektif biasanya memiliki komunikasi yang baik, sehingga tidak terjadi kesalahpahaman. Selain itu, mereka memiliki empati terhadap anggota tim, bertanggung jawab atas tugasnya, dan mampu beradaptasi terhadap perubahan. Kepemimpinan yang baik tidak terbentuk secara instan, tetapi melalui proses, pengalaman, dan pembelajaran yang terus-menerus. Next. Tantangan kepemimpinan di era modern. Di era modern, pemimpin menghadapi berbagai tantangan. Perkembangan teknologi yang cepat menuntut pemimpin untuk terus belajar dan mengikuti perubahan. Selain itu, adanya perbedaan karakter dan generasi dalam tim juga menjadi tantangan tersendiri. Karena itu, pemimpin harus fleksibel, terbuka terhadap perubahan, dan mampu menyesuaikan gaya kepemimpinannya. Contoh kasus dan analisis singkat. Sebagai contoh, dalam sebuah perusahaan terjadi konflik antara anggota tim karena perbedaan pendapat dalam menyelesaikan proyek. Manajer atau pemimpin kemudian mengadakan diskusi terbuka, mendengarkan semua pihak, dan mengambil keputusan yang adil. Dari kasus tersebut dapat disimpulkan bahwa pemimpin menggunakan gaya demokratis. Komunikasi terbuka membantu menyelesaikan konflik, dan akhirnya kinerja tim meningkat serta proyek selesai tepat waktu. Next. Kesimpulan. Sebagai kesimpulan, kepemimpinan adalah kunci keberhasilan suatu organisasi.
Seorang pemimpin yang efektif tidak hanya berorientasi pada hasil, tetapi juga pada hubungan yang baik dengan anggota timnya. Karena pada akhirnya, keberhasilan organisasi merupakan hasil kerja sama seluruh anggota, dengan pemimpin sebagai pengarah dan penggerak utama. Oke, demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya menyadari masih terdapat kekurangan dalam penyampaian materi ini. Oleh karena itu, saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.